Ngeri, tunggangi salah satu capres, Orde Baru berusaha berkuasa lagi? Denny Siregar wanti-wanti, rejim Orde Baru lebih bahaya dari kelompok radikal. Waspada. Nah, setelah gagal dengan Partai Berkarya, harapan keluarga Cendana kini ada di mantan menantu keluarga Cendana yang terbilang masih memiliki pengaruh untuk bisa mengumpulkan para pendukung Orde Baru dari jaringan tentara di masa lalu dan juga gerbong Partai Gerindra. Ya, meski telah bercerai dari anaknya Pak Harto yaitu Titi Soeharto dan otomatis tidak lagi menjadi menantu Pak Harto, tapi hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana ini masih sangat dekat. Apakah rezim Orde Baru ini bisa masuk lewat Ganjar Pranowo? Nggak akan bisa. Karena kita tahu semua, di belakang Ganjar itu ada PDI Perjuangan. Partai yang selama masa Orde Baru dizolimi habis-habisan oleh Orde Baru. Karena itu, pintu masuknya keluarga Cendana ini cuma lewat dua orang, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto. Prabowo ini punya sejarah panjang dengan keluarga Cendana dan pertalian darah di antara mereka ini nggak bisa diabaikan dan juga dilupakan. Di balik semua loyalitas Prabowo yang ditampakkan ke Presiden Jokowi yang membius banyak pendukungnya Jokowi, kita harus ingat bahwa 2 kali pilpres sebelumnya keluarga Cendana itu ada di belakang Prabowo dan bekerja sama untuk bisa berkuasa. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut rezim Orde Baru atau Orba masih berbahaya saat ini. Hal itu ia ungkapkan di media sosial Twitter. Rezim Orba menjadi momok tersendiri bagi Indonesia. Awalnya Denny Siregar menyinggung masalah radikalisme yang sebenarnya sudah mulai bisa diatasi oleh pemerintah. Sudah pada dikebuk dan sulit untuk mereka mau bangkit lagi. Namun menurut Denny yang harus jadi perhatian dan diwaspadai adalah gerakan rezim Orde Baru yang ingin berkuasa kembali. Namun demikian terdapat sentilan dari netizen yang menyebut ada beberapa orang dari rezim Orde Baru sudah masuk ke pemerintahan. Benarkah? Denny Siregar pun memberikan jawaban. Ia menyebut selama tidak menguasai pucuk pimpinan hal itu masih aman. Yang sulit menurut Denny adalah ketika mereka memegang semua kendali kebijakan. Bahkan yang radikal yang sudah dikebuk bisa kembali bangkit sebagai bagian dari pertahanan. Jangan pernah lupa bahwa mereka keluarga Cendana yang pernah dijatuhkan akan kembali melawan. Tapi kali ini tidak berhadapan-hadapan, melainkan menyusup lewat orang dalam dengan bangun opini dan simpati. Saya bukan penggemar PDIP, tapi harus diakui bahwa partai itu adalah musuh abadi dari keluarga ini. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua para pendukung Jokowi yang berdarah-darah di Pilpres 2014 dan 2019. Tujuan apa sebenarnya kita dulu mendukung Jokowi? Tujuan utama kita dulu mendukung Jokowi adalah mencegah rezim Orba untuk berkuasa kembali. Rezim Orba yang dimotori oleh keluarga Cendana sejak lama ingin berkuasa kembali. Karena di bawah kepemimpinan Jokowi, mereka itu menderita sekali. Hartanya tutut Tommy dan Bambang Tri sudah disita besar-besaran oleh Jokowi. Dan ini jelas membuat mereka dendam dan ingin kembali berkuasa supaya bisa menyelamatkan harta-harta yang tersisa yang jumlahnya itu masih di angka triliunan rupiah, sekaligus mengembalikan apa yang sudah disita. Mereka tahu kalau berhadapan dengan Presiden Jokowi akan sia-sia karena mereka sudah mengalami kekalahan yang luar biasa selama 2 kali pemilihan. Apakah rezim Orba ini bisa masuk lewat Ganjar Pranowo? Tidak akan bisa. Karena kita tahu semua, di belakang Ganjar itu ada PDIP, partai yang selama masa Orde Baru dizolimi habis-habisan oleh rejim Orba. Secara langsung mungkin keluarga Cendana tidak terlihat tampil di depan supaya tidak terlalu mencolok. Namun kok saya yakin mereka sedikit banyak akan berperan terutama dalam hal pemenuhan logistik selama masa kampanye Pilpres 2024. Hal yang tentu saja berkaitan dengan kelangsungan bisnis anak-anak Soeharto seandainya Prabowo beneran menjadi RI 1. Karena itu pintu masuknya keluarga Cendana ini cuma lewat 2 orang, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto.
Prabowo ini punya sejarah panjang dengan keluarga cendana dan pertalian darah di antara mereka ini nggak bisa diabaikan dan juga dilupakan. Di balik semua loyalitas Prabowo yang ditampakkan ke Presiden Jokowi yang membius banyak pendukungnya Jokowi, kita harus ingat bahwa 2 kali pilpres sebelumnya keluarga cendana itu ada di belakang Prabowo dan bekerja sama untuk bisa berkuasa. 2 kali pilpres kita bisa melihat mana kawan, mana lawan. Tapi pilpres kali ini agak sulit karena lawan sudah bisa menyaru sebagai kawan dan berhasil mengambil hati banyak orang. Lawan kali ini lebih licin untuk digenggam. Kuda Troya sudah masuk istana dan membangun simpati yang begitu luar biasa. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kala Gibran kumpulkan relawan bahas Capres, tegaskan ogah dukung Anies. Ganjar menang banyak. Kalau Pak Ganjar sama Prabowo kan kemarin kalau Pak Anies masuk salah satu. Bisa dibaca persiapan. Ya, yang namanya identitas, perbedaan, keberagaman itu kan hal yang ya sebuah keniscayaan lah Mbak ya, sebuah fakta ya. Dan Indonesia kan memang beda-beda kayak gini. Dan yang paling kita harus hindari itu justru orang yang memanfaatkan perbedaan ini untuk tujuan politiknya. Namanya pemimpin politik kan bisa mempersatukan, bisa memecah belah. Ya tinggal dinilai sendiri dinilai sendiri aja politik identitas tuh yang mana. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menggelar pertemuan dengan sejumlah relawan di Loji Gandrung, Solo, Jumat 28 April sore. Pertemuan relawan Gibran dan relawan Jokowi itu membahas tentang arah dukungan mereka menjelang Pilpres 2024. Pantauan dari laman Detik Jateng, relawan yang hadir dalam pertemuan itu dari Bumingapak Raya, Bumingapak Pantai Selatan, Gibran Community, Nelayan Pantai Selatan Bangun, Pasadeluran Kebumen, Bumingapak Magelang, dan Platka. Lalu ada pula Jogoboyo Surabaya, relawan Sukateki Nusantara, Tapal Kuda Nusantara, Bonggol Jagung, Jogoboyo Disability Care, Sapulidi Korwil Pantura, PAB, Japra, Umat Protolan, relawan Alas Roban, Bolone Mase, dan relawan Gibran Solo Raya. Gibran mengaku memberikan arahan kepada 18 perwakilan relawan yang hadir dalam pertemuan itu. Kata Gibran pada Jumat 28 April, arahan untuk mengerucut ke beberapa nama capres. Menurut Gibran, dukungan yang mengerucut ke beberapa nama capres. Nama-nama tersebut adalah Capres PDIP, Ganjar Pranowo, dan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Gibran menegaskan bahwa tidak ada nama bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat, yaitu Anies Baswedan. Gibran dengan tegas mengatakan tidak pada Anies. Menurut putra sulung Presiden Jokowi itu, sebenarnya sudah ada keputusan salah satu nama yang akan didukung, namun masih dirahasiakan. Ketua relawan Sapulidi, Ahmad Badrut Taman, mengatakan awalnya para relawan ingin bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi karena jadwal Jokowi padat. Mereka diterima oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Dan terkait arahan, Ahmad Badrut Taman juga masih menunggu seperti apa, karena relawan ini adalah sebuah kapal besar. Mau diarahkan kemana kapal ini, menurutnya hanya Presiden Jokowi yang nanti akan bisa mengarahkannya sebagai relawan. Kapal besar ini mau diarahkan kemana dan kepada siapa akan berlabuh. Jika melihat keputusan Gibran tersebut, semakin yakin bahwa mayoritas pendukung Jokowi akan melabuhkan dukungan kepada dua calon, yaitu Ganjar dan Prabowo. Meskipun nantinya akan mengerucut menjadi satu nama, hal itu tentu saja menunggu arahan dari Jokowi. Seperti diketahui, 70% lebih masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Jadi besar kemungkinan kepada siapa Jokowi melabuhkan pilihannya, maka relawan akan mengikutinya. Dan Anies akan dipastikan gagal karena perolehan suara akan terbagi menjadi dua, yaitu antara ke Ganjar atau Prabowo. Dan Anies hanya akan menerima sisa, karena kita tahu bagaimana cara Anies melakukan manuver-manuver untuk memperoleh suara dari banyak kalangan. Ya seperti sedang berusaha merangkul banyak orang, mungkin termasuk Jokowi dan pendukungnya, termasuk anaknya juga, supaya ada penilaian baik untuk Anies. Pendukungnya seolah ready untuk memelintir narasi seenaknya. Anies itu pintar, maka tak heran jika Anies akan bisa menarik massa dari kalangan manapun dengan cara apapun. Tapi ternyata langsung dikantor dengan balasan telak lewat pertemuan dengan relawan Jokowi dan menolak Anies dengan tegas. Ini namanya mengangkat tinggi-tinggi lalu kemudian dibanting dengan keras. Karena sebelumnya Anies dengan Gibran telah melakukan pertemuan dan makan bersama.
Seperti yang saya katakan, gaya komunikasi Gibran mirip Jokowi, satir halus tapi kadang menusuk. Tak frontal lewat mulut, tapi lewat kode sederhana yang mudah dipahami banyak orang. Tapi juga bisa tegas dengan menolak mendukung Anies. Gibran ternyata banyak belajar dari pertemuannya dengan Anies. Bagaimana menurut Anda?